Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Insyaallah pada video kali ini kita akan coba melanjutkan pembahasan soal uji kompetensi 1 bab 3 manusia dalam memenuhi kebutuhan. Yaitu kita akan lanjutkan nomor 6 sampai nomor 10 ya. Kita langsung masuk aja ke soalnya. Nomor 6. Alat pemuas kebutuhan baik barang atau jasa memiliki sifat titik-titik. A tetap, B terbatas, C mahal, D nyata. Ini seperti yang sudah kalian ketahui bahwa sebetulnya alat pemuas kebutuhan itu kan ada dua macam ya, ada barang atau jasa. Nah, sifatnya itu apa sih? Yaitu sifatnya adalah terbatas. Jadi nomor 6 itu jawabannya langsung aja ke B ya, terbatas. Ya, sekarang nomor 7. Berikut contoh barang substitusi adalah titik-titik. A. Komputer dan printer. B. Mobil dan solar. C. Roti dan nasi. D. Meja dan kursi. Nah, yang harus kalian tahu bahwa yang namanya kebutuhan barang itu ternyata ada bermacam-macam ya. Menurut hubungannya dengan barang lain itu ada dua. Ada barang substitusi dan ada barang komplementer. Barang substitusi itu adalah barang pengganti. Kalau barang komplementer itu barang pelengkap. Nah, substitusi itu sendiri artinya apa? Yaitu barang yang dalam penggunaannya itu dapat saling menggantikan dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Jadi kalau misalkan kata pepatah, tak ada rotan akar pun jadi. Jadi kalau misalkan sepedanya sedang motornya sedang rusak bisa digantikan dengan sepeda. Seperti itu. Nah, kita lihat satu-satu ya sekarang. Komputer dan printer itu pelengkap ya. Jadi komputer dengan printer itu pelengkap. Mobil tidak akan jalan tanpa bahan bakar. Yang ketiga C, roti dan nasi. Nah, ini bisa sebagai pengganti ya. Kalau misalkan roti nggak ada bisa dengan makan nasi. Kalau nasi nggak ada bisa dengan makan roti. Oke, yang keempat D, meja dan kursi ya. Kalau meja dan kursi ini merupakan komplementer ya, pelengkap, ada meja pasti ada kursi. Jadi nomor 7 ini sudah ketebak, jawabannya adalah C ya, roti dan nasi. Nomor 8. Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier adalah bentuk pembagian kebutuhan berdasarkan pada titik-titik. A. Waktu. B. Intensitas. C. Wujud. D. Sifat. Nah, kalian harus tahu dulu apa itu primer, ya, apa itu sekunder, dan apa itu tersier. Kalau primer itu kebutuhan yang wajib, yang harus dipenuhi, ya. Kalau sekunder itu adalah kebutuhan yang apabila kebutuhan primer atau kebutuhan yang mutlaknya sudah terpenuhi. Kalau tersier itu adalah kebutuhan yang sifatnya merupakan barang mewah gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat yang namanya pembagian kebutuhan berdasarkan waktu itu ada waktu sekarang dan yang akan datang ya. Kalau berdasarkan intensitasnya ada primer, sekunder dan tersier. Kalau berdasarkan wujudnya ada kebutuhan material dan kebutuhan imaterial. Kalau berdasarkan sifatnya ada kebutuhan jasmani dan ada rohani. Nah, kalau misalkan sesuai dengan pertanyaan, kebutuhan primer, sekunder, tersier ini masuk ke mana ya? Ini berarti jawabannya adalah yang B ya, masuk kepada kebutuhan berdasarkan pada intensitasnya. Oke, nomor 9 sekarang. Kano tidak bisa berangkat sekolah karena sakit dan Kano harus pergi ke dokter untuk periksa. Tindakan Kano pergi ke dokter untuk periksa disebut kebutuhan titik-titik. A. Sekarang. B. Akan datang. C. Mendesak. D. Yang dapat ditunda. Nah, ini kira-kira sama aja seperti kita ya, kalau misalnya kita sedang sakit apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau yang soal ini kan ini berbicara soal waktu ya. Nah, berarti kebutuhan berdasarkan waktu. Tadi di soal nomor 8 kan ada dua ya, ada yang sekarang dan yang akan datang ya. Nah, ini ya, kebutuhan menurut waktu itu meliputi dua hal, yaitu sekarang dan akan datang. Berarti yang mendesak dan yang dapat ditunda ini, yang C dan yang D ini kita coret aja ya, pilihannya antara A dan B. Nah, kira-kira apa nih? Kira-kira mana nih kalau misalnya kita sedang sakit, kan kita harus pergi ke dokter ya, berarti sekarang atau akan datang? Ya, betul. Jawabannya adalah sekarang ya. Nomor 10. Usaha meningkatkan hasil produksi dengan cara meningkatkan kemampuan atau memaksimalkan produktivitas faktor-faktor produksi adalah titik-titik. A. Diversifikasi. B. Ekstensifikasi. C. Rasionalisasi. D. Intensifikasi. Nah, kamu harus tahu dulu ya pengertiannya ya. Kalau misalkan diversifikasi itu apa ya? Diversifikasi itu adalah meningkatkan hasil produksi dengan cara mengoptimalkan potensi yang ada. Jadi meningkatkan hasil produksi itu dengan yang ada aja gitu, ya, dengan alat yang ada, dengan produksi yang ada sebelumnya gitu. Yang kedua, ekstensifikasi, yaitu meningkatkan hasil produksi dengan cara memperluas area produksi.
atau memperluas jangkauan. Jadi bangun lagi pabrik supaya produksinya makin banyak, bangun lagi pabrik di sana sini. Seperti itu ya, itu namanya ekstensifikasi. Lalu yang ketiga ini apa nih? Ini adalah istilah dari diversifikasi, yaitu meningkatkan hasil produksi dengan cara menambah jenis atau varian produk baru. Nah, kita lihat lagi ke soalnya. Kalau di soalnya kan untuk meningkatkan hasil produksi dengan cara meningkatkan kemampuan atau memaksimalkan. Nah, ada kata memaksimalkan, berarti kan harus sudah ada ya, harus sudah ada produk potensinya sudah ada. Berarti di sini jawabannya yang paling tepat adalah yang intensifikasi, meningkatkan hasil produksi dengan cara mengoptimalkan potensi yang ada. Jadi lebih kepada memaksimalkan ya produktivitas yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi jawabannya adalah D. Yaitulah pembahasan soal uji kompetensi 1 nomor 6 sampai nomor 10. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada video berikutnya untuk pembahasan soal nomor 11 sampai nomor 15. Terima kasih.